Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Persarina. Saat ini saya sedang menjalani program Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi 1, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada diskusi 1 disampaikan 2 artikel tentang kondisi pendidikan di Indonesia. Artikel pertama yang berjudul Membangun Kualitas Pendidikan di Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals, dan artikel kedua yang berjudul Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Pendidikan terhadap Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Anak-anak di Wilayah Pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertanyaan pertama, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Saat ini saya bertugas di SDN 01 Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya tampilkan foto tampak depan SDN 01 Batu Hampar. Bisa dilihat bahwa lokasi sekolah kami bisa dikatakan kecil. Kami hanya memiliki 6 ruangan, dan itu sudah termasuk ruangan kantor guru. Berarti tinggal 5 ruangan yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Pada tahun ajaran ini kami memiliki 7 rombel, yaitu kelas 1 ada 2 rombel, dan kelas 2 sampai kelas 5 masing-masing 1 rombel. Sebenarnya kami membutuhkan 7 ruangan kelas agar pembelajaran kami bisa berjalan maksimal. Ini adalah salah satu kendala yang sangat kami rasakan sekarang ini, termasuk ruangan kelas yang tidak begitu besar, yang hanya bisa menampung 12 hingga 20 siswa saja setiap ruangannya. Apalagi untuk ruangan perpustakaan, UKS, dan lainnya kami tidak memilikinya. Dan ini sejalan dengan masalah yang disampaikan di dalam artikel bahwa kami memiliki kendala dalam sarana dan prasarana, terkhususnya ruang kelas. Di dalam artikel disampaikan beberapa masalah pendidikan di Indonesia, dan beberapa di antaranya juga kami rasakan, seperti rendahnya kualitas guru terutama di bidang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Di SDN 01 Batu Hampa terdapat banyak guru-guru yang akan memasuki usia pensiun. Tentu saja kemampuan mereka tentang penggunaan teknologi belum semahir guru-guru yang memiliki usia lebih muda. Selain itu, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sekolah kami memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai, maka ini berdampak juga kepada prestasi siswa. Selain kami kekurangan ruang kelas, kami juga memiliki lapangan yang tidak cukup besar untuk anak-anak berolahraga. Hanya olahraga-olahraga yang membutuhkan lapangan kecil yang bisa kami maksimalkan dalam latihan menghadapi perlombaan dan pelaksanaan ekskul, seperti badminton, voli, dan lari. Lapangan desa pun terbilang jauh dari lokasi sekolah, sehingga tidak memungkinkan untuk selalu membawa siswa untuk berolahraga ke sana. Namun, walaupun sekolah kami masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana, pada tahun-tahun sebelumnya siswa kami bisa bersaing sampai tingkat kecamatan dalam cabang lari dan badminton. Menurut saya, jika kondisi sekolah lebih baik, mungkin akan lebih banyak cabang lomba yang bisa diikuti dan dimenangkan. Pertanyaan kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Solusi yang bisa dilakukan yaitu, yang pertama, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. Jika bisa disediakan oleh guru secara mandiri, silakan disediakan, namun jika sulit, tidak terlalu dipaksakan. Yang kedua, yang berhubungan dengan kualitas guru, dengan mengikuti berbagai pelatihan dan BIMTEK, terutama pelatihan dan BIMTEK yang berhubungan dengan aspek pedagogik guru serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang berikutnya yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan seperti wali nagari, polisi, dan puskesmas. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kami kekurangan 2 ruangan kelas untuk proses belajar mengajar. Kami berkonsultasi dengan perangkat nagari sehingga sekarang kami diperbolehkan untuk menggunakan ruangan MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, di pagi hari hingga siang, karena ruangan MDA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar siswa mulai dari siang hingga sore. Pertanyaan ketiga yaitu,
Kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Hubungan yang pertama yaitu dalam melaksanakan pembelajaran guru menggunakan pendekatan inquiry. Karena pendekatan inquiry mengajarkan kepada peserta didik untuk belajar menemukan. Peserta didik dilatih untuk bertanya dan mempertanyakan suatu masalah. Yang kedua yaitu menggunakan model pembelajaran problem solving. Dalam menggunakan pendekatan inquiry dan model pembelajaran problem solving harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa dan juga harus relevan dengan lingkungannya. Dengan menerapkan pendekatan inquiry dan model pembelajaran problem solving dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan kreatif siswa. Hubungan yang ketiga yaitu banyak hal yang mempengaruhi pendidikan, termasuk sosial politik. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan sangat berpengaruh kepada perkembangan pendidikan. Yang berikutnya yaitu sarana dan prasarana pendidikan sangat erat hubungannya dengan perkembangan ICT yang harus dikuasai oleh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.